Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, hukum dalam kehidupan manusia, dan yang kedua, demokrasi dan negara hukum, yang ketiga, demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir, peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum dalam kehidupan manusia. Nah, hukum dalam kehidupan manusia ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Seperti berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, hukum ini tidak selalu hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi hukum ini juga bisa tidak tertulis, seperti hukum adat. Hukum adat itu hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat itu hukum yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Jadi hukum itu tidak tertulis, tetapi ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada 3 tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum adalah keadilan. Yang kedua, tujuan hukum adalah kegunaan. Dan yang ketiga, tujuan hukum adalah ketertiban. Di mana yang pertama, tujuan hukum adalah keadilan. Maksudnya adalah jika keadilan dimaknai dengan ilmu pengetahuan hukum, maka keadilan merupakan suatu sikap hukum yang mengatur hubungan manusia secara harmonis dalam masyarakat melalui peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun kebiasaan-kebiasaan. Yang dimaksud kebiasaan di sini adalah hukum adat. Dan yang kedua, tujuan hukum adalah kegunaan. Nah, yang kedua ini maksudnya adalah tujuan hukum adalah kegunaan. Kegunaan sendiri itu kan memiliki arti sebagai manfaat atau fungsi. Jadi, jika dikaitkan dengan hukum, maka hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat. Ini salah satu contohnya. Artinya, ada hukum yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan pelanggaran yang berpotensi terjadi. Dan yang ketiga, tujuan hukum adalah ketertiban. Hukum di sini sebagai ketertiban demi terciptanya suatu ketertiban dan keteraturan. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant dan Julius Stahl, ada 4 unsur pembatasan yuridis yang dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau rule of law, yaitu yang pertama, hak-hak asasi manusia, dan yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, dan yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang keempat, peradilan administrasi dan perselisihan. Nah, sedangkan Alcibiades mengidentifikasikan unsur-unsur rule of law dalam demokrasi konstitusional adalah sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik untuk pejabat ataupun rakyat biasa. Dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Demokrasi dan negara hukum. Arti dan makna demokrasi secara falsafah dapat melahirkan bermacam penafsiran dan definisi. Secara tradisional, tujuan penyelenggaraan pemerintah demokrasi adalah untuk mencegah akumulasi kekuasaan ke dalam satu atau beberapa orang. Demokrasi berbagaimana dikemukakan sebagai recipient of form of government. Dalam teori demokrasi dikenal 2 tahap, yaitu 1. Tahap transisi, yang kedua tahap konsolidasi. Demokrasi dan negara hukum adalah 2 konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi
tersebut saling berkaitan, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesejahteraan manusia. Pada sisi lain, negara hukum memberikan patokan bahwa pemerintah dalam satu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dan tataran praktis prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak dalam konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, di mana hukum seyogyanya senantiasa harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan keadilan sosial. Untuk mendalami hal di atas, kiranya perlu dikemukakan ciri-ciri dari produk hukum yang demokrasi. Yang pertama, ada produk hukum harus sifat mengatur. Yang kedua, produk hukum yang bernama undang-undang ke atas dan peraturan daerah. Penetapan harus melibatkan rakyat setidak-tidaknya wakilnya. Yang ketiga, dilihat dari sisi produk hukum harus kepentingan rakyat dan kepentingan hukum. Yang keempat, ada dilihat dari segi pelaksanaannya harus untuk kepentingan umum dan kepentingan rakyat. C. Demokrasi di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap baik untuk menjaga kestabilan suatu bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Dalam konteks ini, Strong mengemukakan negara konstitusional sekarang ini harus didasarkan atas suatu sistem perwakilan demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Mengenai hal ini harus tercermin dalam konstitusi negara tersebut. Sedangkan perihal bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti pembentukannya, maka pertama-tama harus dilihat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya. Meskipun ini bukanlah satu-satunya cara untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia di tingkat negara atau status belum terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Proses tersebut antara lain adalah kebijakan sentralisasi, kebebasan pers, kebebasan bersertifikat, meningkatnya peran parlemen, berlangsungnya pemilihan umum atau pemilu yang bebas, dan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Tingginya angka penduduk miskin dan pengangguran, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan merupakan persoalan yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi bangsa kita, sehingga hal tersebut menjadi problem dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian selanjutnya, demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka yang kesejahteraan ekonominya yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif. Ekonomi bawah yang dimaksud di sini yaitu seperti pedagang-pedagang kecil yang belum merasakan dampaknya. Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia. Ini demokrasi itu mempunyai arti sebenarnya terkait pemenuhan HAM,
demikian, hal ini merupakan sesuatu yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik, sehingga masyarakat dapat terpenuhi haknya, seperti hak berpendapat. Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berpolitik, di mana masyarakat semuanya mengharapkan adanya iklim ekonomi yang kondusif. Pesan yang keempat yaitu peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan. Dilatar belakangi cita-cita yang ada dalam kalimat masyarakat adil dan makmur, maka pembangunan telah dipilih sebagai satu-satunya kendaraan yang dianggap paling tepat untuk membawa bangsa ini ke arah sana. Pemerintahan Indonesia pernah menerapkan kebijakan ekonomi yang menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama, untuk menyehatkan persaingan pasar dengan membuka kesempatan bagi pendatang baru. Dalam hal ini juga bisa membantu orang-orang yang pengangguran, karena di masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali orang yang di PHK, yang pengangguran. Nah, mereka bisa membuka usaha seperti berjualan di pasar. Ya, yang kedua yaitu mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan badan usaha. Dalam hal ini agar menghindari adanya kegagalan pasar karena adanya unsur ketidaksempurnaan pasar dan yang lainnya. Yaitu pengambilan keputusan produksi maupun harga. Selanjutnya, hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek. Peranan hukum untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamakan kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Jadi, hukum itu bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, tapi juga memberikan kesempatan, bahkan mendorong para warga untuk menemukan penemuan yang dapat mengarahkan ekonomi negara. Pada dasarnya, setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh hukum. Hukum di sini direduksi pengertiannya menjadi undang-undang yang dilaksanakan dan dibuat oleh negara. Menurut Friedman, dia mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan kedudukan bahkan kepentingan. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif dan akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Indonesia berbeda dengan negara maju yang lainnya, seperti contohnya negara Amerika dan negara Inggris. Jika di negara Amerika dan di Inggris mereka menempuh pembangunan berturut-turut, yaitu seperti menciptakan persatuan dalam negaranya, yang kedua menggalakkan industrialisasi, dan yang ketiga mewujudkan kesejahteraan sosial.